Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamda syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khiyaratul mukhtarin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, melimpahi kita dengan kasih sayangnya, menunjuki kita kepada jalan yang benar. Kepada Allah kita memohon agar diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan. Allah rizkikan kepada kita hidup yang husnul khatimah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan membahas atau belajar bersama tentang satu hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits riwayat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'illah. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jemari dari jemarinya Allah, berada dalam genggaman Allah. Fa idza syaa sarrafahu, apabila Allah berkehendak maka Allah memalingkannya. Wa idza syaa bassarahu, apabila Allah berkehendak maka Allah akan memberikan kepada dia cahaya penglihatan. Wa idza syaa nakasahu, apabila Allah berkehendak maka Allah jadikan ia berpaling. Walam yu'tillahu ahadan minan nasi syai'an huwa khairun min ayyaslaka fi qalbihil yakin. Tidaklah Allah berikan kepada seorang hamba dari hamba-hambanya yang kebaikannya itu melebihi daripada Allah tanamkan di dalam hatinya al-yakin, keyakinan. Wa indallahi mafatihul qulub, hati manusia itu misteri. Hanya di sisi Allah kunci-kuncinya hati. Fa idza aradallahu bi 'abdin khairan fatahalahu kufla qalbih. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan buka kunci hatinya. Allah buka gembok hatinya. Allah masukkan ke dalam hatinya keyakinan dan kejujuran. Wa ja'ala qalbahu wi'an wa'yan lima salaka fihi. Lalu Allah jadikan hatinya itu seumpama wadah, di mana wadah itu menampung keyakinan, kejujuran, ketenangan, petunjuk dari Allah. Ja'ala qalbahu saliman, maka Allah jadikan hatinya itu bersih. Allah jadikan hatinya itu selamat dari sifat-sifat kotor. Walisanahu shadiqan, Allah jadikan lisannya lurus dan jujur.
wa khaliqatahu mustaqimatan. Allah jadikan perilakunya, karakternya, tindak laku hidupnya itu lurus, tidak bengkok. Wa ja'ala udhunaihi sami'atan wa ainahu basiratan. Bonusnya Allah jadikan telinganya itu senang kepada hal-hal yang baik. Allah jadikan penglihatannya itu peka. Ya, termasuk karomah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Allah buka sehingga apa? Kadang semerap sesuatu yang belum terjadi. Ya, ini tentu dengan izin Allah. Ya. Walam yu'ta ahadun minan nasi syai'an. Sebaliknya tidaklah Allah jadikan yang lebih buruk melebihi buruknya sesuatu itu yang diberikan kepada manusia. Apa itu? Min ayyas lakallahu fi qalbihi ribah. Allah tanamkan ke dalam hatinya kebimbangan, keraguan. Wa ja'ala nafsahu syarratan syarihatan musyrifatan mutatalliatan. Lalu Allah jadikan hatinya dengan kebimbangan, dengan keraguan itu, hatinya menjadi jahat. Hatinya dikuasai niat buruk. Ya. Hatinya diliputi rakus, tamak, mutatalliatan, dan cenderung mengejar dunia. La yanfa'ul mal wa in aktsara lahu. Sehingga walaupun dia memiliki harta yang banyak, ya, lahirnya kaya, usahanya lancar, matinya kaya, maka dengan kekayaan dan harta yang banyak itu la yanfa'u, tidak memberikan manfaat bagi dia. Hatinya tetap gersang, hatinya tetap gelisah, merasa kurang, bertengkar saja, tidak memberikan kebahagiaan, manfaat bagi dia, walaupun apa? Banyak. Wa ghallaqallahu al-kufla ala qalbihi faja'alahu dayiqan harijan. Lalu Allah gembok hatinya, Allah jadikan hatinya itu sesek, sempit. Seperti apa? Sesaknya orang, ka'annama yas'adu fis sama, yang dia itu naik ke langit. Kalau orang makin naik ke langit, oksigennya berkurang ya, kan sesek ya. Makin naik makin sesek kan gitu ya, sehingga dia turun lagi. Gitu. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan tentang kondisi hati manusia. Apa itu? Yang pertama, karena Allah melalui nabinya mengatakan hati manusia itu berada dalam genggaman Allah, otomatis manusia itu adalah makhluk yang lemah. Dia tidak mampu menguasai hatinya sendiri. Jadi untuk menguasai sesuatu yang dalam dirinya, apa itu hati, itu manusia tidak mampu. Mengendalikan hatinya sendiri itu manusia lemah. Ya. Apa contohnya? Contohnya ngeten. Ya. Kalau kita dengan si A dengan si B, dengan si A kita sewenang, dengan si B kita gak sewenang, loh, maka kepada si A dan si B walaupun ucapannya sama tapi responnya berbeda. Pokoknya kalau dengan si A sing diucap loh mesti bener walaupun salah. Kepada si B yang kita benci walaupun bener maka salah. Nah, ini kan hati nggih, hati. Ya. Bahkan saat dereng ngomong kemudian wis duwe prasangka gitu. Saat dereng ngomong pun enggak ada prasangka. Dua-duanya melakukan kesalahan, maka kepada si A yang orang kita senang, kita sukai, maka kita cenderung untuk memaklumi, apa-apa lah. Khilaf manusiawi ya. Tapi kepada si B yang tidak kita senangi gitu, maka walaupun satu kesalahan kebaikannya lebih banyak, maka kesalahan itu merusak seluruh kebaikannya. Lho niki kan ati nggih.
Jenengan nate pirsani orang seperti itu mboten? Atau jangan-jangan mboten juga? Gitu. Gitu. Itu dengan orang berkaitan dengan apa? Seneng kali benci. Nah, pun juga dalam kondisi hati. Hati kita kalau dalam kondisi senang, dalam kondisi lapang, dalam kondisi bahagia, maka apa? Ucapan kita jadi lembut, ketemu orang jadi sumringah gitu. Dikritik orang pasti sakit mesem kan gitu. Kenapa? Hatinya bahagia, hatinya lapang, hatinya senang gitu. Ya. Cenderung mudah memaafkan dan apa? Ringan membantu orang lain. Nyah apa? Atine senang. Tapi ketika hatinya itu sumpek, sedih, kecewa, berkali-kali, lelah, ya disakiti orang lain, ya, maka responnya juga berbeda. Niat hati orang nanya, ya, Pak, sama nih lo, gak istirahat ya ta? Kemudian responnya, doh, sama nih gak ngerti tahu marah kan ya? Kenapa? Karena kondisi hatinya berbeda. Jadi dinasehati maka dianggap menggurui kan? Ya. Ditanyakan kabarnya dianggap sebagai intimidasi atau menekan. Ya. Jadi bayangannya curiga saja. Kenapa? Karena kondisi hatinya lagi tidak stabil. Makanya hati yang stabil, hati yang lapang, yang bahagia itu nikmat, Pak. Ya, kalau hatinya itu tidak bahagia, tidak lapang, sempit, maka akan berefek kepada dirinya, fisiknya, ya, dan ketenangan di dalam hidupnya. Itu, ya. Inna quluba bani Adam kullahu baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Nabi mengatakan sesungguhnya hati manusia itu adalah keseluruhannya berada dalam genggaman Allah di antara jari jemari Allah. Kaqalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Allah Maha mampu kuasa membolak-balikkan kondisi hati. Maka disebut qalbun. Qalbun kan molak-malik. Gampang berbolak-balik, gampang berubah. Tsumma qala Rasul, kemudian Rasulullah bersabda, ya, maka dalam kondisi seperti itu doa kepada Allah. Kita kan enggak menguasai hati. Kita minta kepada Allah yang menguasai hati agar menstabilkan hati kita. Apa doanya? Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik. Palingkan hati kami, geser hati kami kepada ketaatanmu. Ya, Syekh Utsaimin dalam menjelaskan hadis ini, lafaz ta'atik itu apa? Dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Habis zikir larinya ke sholat, habis sholat larinya ke puasa. Sehingga apa? Tidak ada satupun jeda dalam hidupnya kecuali isinya ibadah. Ya, kalau hatinya tidak dimintakan bimbingan kepada Allah, tidak dimintakan ketetapan kepada Allah, tidak minta diarahkan kepada ketaatan, maka yang mengisi adalah kegelisahan, keburukan, yuwaswisu fi sudurin nas. Was-wasnya setan itu kan, ya, dia tidak tahu kan gitu. Gitu. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Nah, di akhir hadis Rasulullah menyebut, ya, kondisi orang-orang yang hatinya itu tidak Allah berikan cahaya petunjuk, tidak Allah bimbing kepada kebaikan, maka orang itu hatinya dayiqan harajan. Hatinya itu sempit dan menyesakkan. Kullama ka'annama yas'adu fis sama, seperti naik ke langit. Lafaz ka'annama yas'adu fis sama ini sama dengan surat Al-An'am 125. Nanti kalau jenengan pirsani nggih. Surat Al-An'am ayat 125. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famay yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun.
Maka siapa saja yang Allah kehendaki, ia mendapatkan petunjuk. Allah kehendaki memberikan petunjuk kepada dia, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan lapangkan hatinya kepada Islam. Ya. Yashrah dari kata syaraha, yashrahu artinya membelah. Jadi kalau ada daging, syarihah itu daging dibelah tipis-tipis sampai bisa dipanggang. Jadi tipis-tipis, terbuka betul. Allah jadikan hatinya itu terbuka, Allah jadikan lapang, Allah jadikan hatinya mantap lil Islam, menuju Islam. Wa may yurid ayyudillahu, kebalikannya, siapa yang Allah kehendaki dia sesat, maka yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah jadikan hatinya itu sempit, lagi menyesakkan, seperti orang yang naik ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Itulah gambarannya Allah timpakan siksa bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi siksa sebelum akhirat, hidupnya sudah sumpek. Jadi sebelum akhirat hidupnya sudah sumpek, itu siksa. Gitu. Hidupnya siksa. Mau mati tidak bisa, jalani hidup sumpek, Pak. Ya, itu. Nah, Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, ayat ini Allah turunkan, kalau kita lihat, Allah turunkan itu dalam rangka menjawab pernyataan-pernyataan orang kafir ketika Nabi dakwai, ketika Nabi ajak untuk masuk Islam. Ya, mereka kemudian menjawab, kalau memang Muhammad itu nabi, ya, tentu dia akan diberikan kejadian-kejadian besar sebagaimana Musa membelah laut, gitu, sebagaimana Isa mengusap orang yang sakit sopak lalu sembuh, menjadikan orang yang buta bisa melihat kembali, bisa menghidupkan orang yang mati. Endi lek ancene Muhammad iku nabi, tentu Allah berikan kejadian yang sama. Surat Al-An'am 124. Sampai di awal abadikan ucapan mereka itu, hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah. Kami gak akan beriman kecuali Muhammad menunjukkan yang sama. Ya, makanya nanti kalau dalam satu riwayat itu Rasulullah tunjukkan kekuasaan Allah, bulannya terbelah, ngoten balik malih, ngoten mboten beriman, Pak. Ngancane angel kan, kuflun, sudah dikunci hatinya itu, Pak. Hati itu. Ya kan, minta ditunjukkan tidak beriman. Ya. Kalau memang Muhammad itu nabi, dan nabi itu adalah orang yang mulia, orang yang patut dibanggakan, mestinya sing dadi nabi dudu Muhammad. Yang mestinya jadi nabi itu Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu orang kaya, terpandang, pengikutnya banyak, anaknya banyak. Nabi Muhammad anak laki-lakinya meninggal dunia. Gitu, Pak. Ya, berarti apa? Jangankan dia menjanjikan kebahagiaan, kebenaran, kesuksesan bagi orang lain, dirinya saja seperti itu. Ya, itu. Ya. Bahkan Allah kemudian menggaransi, ya. Surat Al-An'am 111. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qibalam makanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Kalau Muhammad itu memang nabi itu dikawal malaikat, datangkan malaikat. Maka Allah katakan, seandainya, sesungguhnya kami, ya, Allah berfirman pasti benar. Kalau Allah kata sesungguhnya berarti perlu diperhatikan. Seandainya umpama kejadian betul kami turunkan malaikat kepada mereka membenarkan Nabi Muhammad, bahkan wa kallamahumul mauta, orang-orang yang sudah mati itu dihidupkan lagi, kemudian memberikan persaksian, ya, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qibalam makanu liyu'minu, dan kami kumpulkan kepada mereka
Hadirkan kepada mereka segala sesuatu secara langsung, apapun yang mereka minta. Maka nuli yu'minu illa ayyasha Allah. Tetap mereka nggak akan beriman kecuali Allah berkehendak. Sampai sini kita paham bahwasanya hidayah, petunjuk itu hanya milik Allah. Iya, Pak. Hanya milik Allah. Kalau Allah tidak karuniakan hidayah, kalau Allah tidak jadikan hatinya lapang memeluk Islam, jenengan dakwai sampai meniren buatan sakit. Buatan sakit. Iya. Begitu pula karena kejadian-kejadian yang sederhana, lalu Allah karuniakan, Allah kehendaki Islam. Allah jadikan itu sebagai wasilah iman masuk ke dalam hatinya, orang itu masuk Islam, Pak. Siapa contohnya? Nah, kalau kulon jenengan lihat kan kisah-kisahnya orang mu'alaf itu kan banyak ya. Nah, salah satunya beberapa ini saya tulis, ada Mr. Jerry Digre, ini mantan tentara Amerika. Ya, di lingkungannya dia tidak pernah lihat orang cadaran, tidak pernah lihat orang sholat, ya. Pokoknya wis gak kenal Islam, Pak. Gitu. Kemudian dalam perjalanan tugasnya dia kenal, tugas di Afghanistan dia kenal dan seterusnya. Ya, terus kemudian dia mendengar beberapa penjelasan hingga ketika dia di Makkah di Arab sana, ketika adzan dikumandangkan itu dilihat orang-orang yang punya toko niku tokonya ditinggal. Nah, kemudian ditinggal sholat. Ngoten non, Pak. Itu diantara yang menyebabkan dia masuk Islam. Loh, ternyata orang Islam ini percayane kados ngeten iki. Cara paham ngoten nggih. Adzan kemudian ditinggal. Nggih mboten ilang, Pak. Nggih mboten ilang. Ten Arab. Nggih mboten ilang. Artinya napa? Kalau nilai Islam itu dipraktekkan betul ternyata apa? Tanpa kita ngomong, tanpa kita dakwai, tanpa kita membukakan kitab, membukakan tafsir, itu sudah menjadi daya tarik orang untuk masuk ke dalam Islam. Sebaliknya, kok kemudian terjadi, ya kan, kios kejujuran, hari pertama rugi, hari kedua tambah rugi, maka orang akan menjadi tidak simpati. Oh ternyata orang Islam itu ngono ya, ternyata ajarannya itu seperti itu. Lah ngono ya gak usah masuk Islam, ngoten lho. Ini kan kejadian-kejadian sepele. Contohnya siapa lagi? Liam Neeson. Liam Neeson ini aktor Hollywood, ya mualaf masuk Islam. Jadi dia itu pernah syuting film tentang gini Turki. Nah, di Turki kan mayoritas Islam. Dia selalu mendengar adzan. Pertama kali dengar ya gimana gitu. Tapi lambat laun ketika mendengar, dia merasakan, oh enak ini dengar, menenangkan kok. Gara-gara kerungu, lek kulon jenengan kerungu adzan, responnya barangkali biasa Pak. Biasa. Kalau kadang mungkin ya wis adzan. kadang mungkin ngoten walan. Nah, wis adzan ngoten ya. Ya. Lah ini ya, itu kan karena hal yang sepele mendengar adzan yang menurut kita itu ya biasa kurung adzan. Bahkan di kampung itu ada sampai 3 musola sampai kono adzan kan. Ya, menenangkan. Akhirnya apa? Dia tertarik kemudian masuk Islam. Kejadian sepele, Pak. Ada lagi orang itu yang Allah karuniai Islam, Allah mantapkan Islam dengan usaha pencarian. Kalau jenengan pirsa Dian Sastro, mesti bapak-bapak kenal lagi. Dian Sastro, Pak, kenal nggih? Nggih, aktris itu Dian Sastro, Pak. Dian Sastro itu di salah satu podcast itu beliau bercerita. Jadi ibunya itu Katolik, bapaknya itu Buddha, tapi dia punya keluarga Islam. Hingga kemudian sampai dewasa ada banyak pertanyaan-pertanyaan filosofis. Dia nyari jawaban di Katolik nggak ketemu, di Buddha nggak ketemu. Akhirnya diajak oleh saudaranya ikut pengajian. Kemudian ketemu jawabannya di situ. Jadi dia masuk Islam itu setelah melakukan pencarian ini. Ya. Kalau kalian jenengan kan masuk Islamnya sudah
lahir pun diadani, dikomati lah Pak. Yes. Nikmat itu Pak. Kita ndak usah nyari pun. Turunan. Ya, itu nikmat ya. Ya. Ya karena kan andai kalau kemudian kalau jenengan ya ditakdir dia lahir dari keluarga non muslim juga belum tentu melakukan proses pencarian yang sama kan nonton gitu. Maka lahirnya keluarga jenengan di keluarga Islam itu sudah satu nikmat yang luar biasa. Ya. Ada lagi ya dalam satu podcast itu saya melihat masuk Islam setelah membaca sirah Nabi. Dia selama hidupnya ya dia kan Katolik, selama hidupnya itu didoktrin Muhammad itu haus darah, Muhammad itu tukang kawin, agamanya itu adalah agama yang merusak. Ternyata setelah dia baca biografinya Nabi, dia buka hadis, dia tertarik, ya. Ternyata Rasulullah itu orang yang sangat sayang sama umatnya, sangat romantis dengan umatnya. Apa bentuk romantisnya? Dalam satu hadis itu Nabi Muhammad bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha wa uridu an ahtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah." Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya setiap nabi itu punya doa mustajab, doa pamungkas, dan seluruh nabi itu sudah menggunakannya. Aku tidak menggunakannya, tak simpen di akhirat syafa'atan li ummati, untuk memberikan syafaat bagi umatku. Loh coba nih. Ya. Nabi Muhammad. Kalau jenengan ya di iklannya Jarum Pak ya. Saya kasih kamu satu permintaan. Jenengan kata ya. Permintaan apa Pak? Sempat enggak masih kemudian mikir ya istrinya, mikir anaknya, mikir keluarganya atau mikir masyarakat. Wes gak urusan, mikir awakku. Wong satu permintaan tok ngoten gitu. Nah, Nabi Muhammad doanya mustajab, syafaatan li ummati, tak simpen untuk aku mintakan syafaat bagi umatku. Jenengan naudzubillah nggih, yang nakal pun tetap umatnya Nabi, yang taat pun tetap umatnya Nabi. Itu. Ya, akhirnya dia tersentuh masuk Islam. Oh, ternyata Nabi Muhammad itu seperti ini karena karakternya Rasulullah. Nah, para ulama menjelaskan apa syarat di antara syarat yang menjadikan kita itu berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Yang pertama adalah kulon jenengan meninggal dalam keadaan iman, tidak ternodai dengan kesyirikan. Ya, itu yang pertama. Ushidukum anna syafaati likulli man mata la yusyriku billahi syai'a. Syafaatku ya diperuntukkan bagi muslim yang meninggal dalam keadaan tidak syirik. Jadi meninggal dalam kondisi imannya kepada Allah, tidak menyekutukan yang lain. Ya. Itu. Yang kedua apa? Meninggalnya dalam keadaan membawa iman, walaupun imannya hanya sebiji sawi. Ya, kalau dulu sawi yang paling cilik, kalau ada yang lebih kecil lagi itu Pak, walaupun imannya sekecil itu. Ya, makanya iman itu jangan biarkan lepas, ya. Dikatakan dalam satu riwayat itu ya Rasulullah menceritakan, aku mengetuk pintu surga, lalu dibukakan pintu yang lengkungannya pintu itu dari emas, lengkungannya dari perak. Nah, lalu aku disambut oleh satu cahaya yang agung. Aku kemudian bersujud memuji dengan pujian yang belum pernah disebutkan orang sebelum aku, karena Allah yang mengajarkan, ya. Lalu kemudian dikatakan kepada aku, sal tu'toh, wahai Muhammad, silakan minta, kamu akan dikasih. Ya, kul yusma, apa yang kamu ucapkan, kamu pengen ngomong apa, tentu kamu akan didengar. Ya, isfa tu syafa, ya, silakan mintalah syafaat, akan dipenuhi permintaan syafaatmu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah ummati, ya Allah umatku, ya Allah. Ya. Maka kemudian Allah mengatakan kepada Nabi, untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk dikeluarkan orang dari neraka walaupun dia itu punya iman sebiji gandum.
Lalu Nabi Muhammad masih bersujud lagi, minta lagi, lalu dikatakan, keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya seiman sebiji sawi. Gandum agak besar ya, sawi lebih kecil lagi. Sampai seperti itu. Ya. Tidak itu, meninggal dalam keadaan membawa iman. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan mengucap kalimatut thayyibah, ya, la ilaha illallah atau yang lain. Ya, yang ini wirite dikira amalane ngene kok sambil nyetek kompor baca la ilaha illallah gitu. Sambil goreng tempe baca subhanallah gitu. Gitu. Nggih. Ya, jadi seperti itu. Ya. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Nah, itu tadi adalah orang-orang yang Allah kehendaki masuk Islam. Allah lapangkan hatinya dengan kejadian yang sederhana, dengan pencarian ya toh, dengan pencarian. Sehingga apa? Mereka kemudian masuk Islam. Masuk Islam. Bahkan kalau jenengan pirsani atau mungkin pernah mengetahui ya, dulu udah lama sekali. Niku mantan pastor. Pastor itu kan ada sekolahnya. Ya, seperti kita itu kalau pengen jadi kiai ya ada sekolah ya, Pak. Ya, kalau pengen jadi misionaris ada sekolahnya, Pak. Ya, ada sekolahnya. Dokter Irene kalau nggak salah, Irene Handono. Itu masuk Islam karena niatnya apa ya? Karena niatnya untuk menjatuhkan Islam, maka perlu belajar kitabnya. Ternyata ketika membuka Al-Quran ketemu surat Al-Ikhlas, malah masuk Islam, Pak. Ini konsep yang paling benar, kan? 3 tapi 1, 1 tapi 3. Kalau masalah dunia makin rumit, nggak butuh 3, lebih daripada 3, ngoten. Gitu, Pak. Logikanya ngoten, Pak. Jadi ketika itu beliau mengatakan ngoten. Kalau dunia masalahnya makin kompleks, maka tuannya nggak cukup 3, lebih daripada 3. 5 tapi 1, 1 tapi 5. Tapi Islam hanya 1. Wallahu ahad, Allahus samad. Ya, Allah itu esa, lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakan, tidak diciptakan, gitu. Ya, dan tidak beranak kan. Itu ada yang prosesnya seperti itu. Nah, itu hidayah yang Allah berikan, yasrah sadrahu lil Islam, masuk ke dalam Islam. Ada lagi hidayah itu yang Allah berikan kepada orang mukmin supaya apa? Imannya makin baik, kualitas takwanya makin naik, gitu. Allah berikan hidayah. Nah, ini yang kita minta tiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, gitu. Bukan berarti kita tuh belum masuk Islam, boten, tetapi apa? Supaya dikasih hidayah, petunjuk, bimbingan agar imannya, Islamnya makin baik. Ada satu kisah, ya Pak. Ini kejadian nyata. Jadi seorang ulama di Afghanistan. Beliau ini seorang ulama, suka mufasir, ahli tafsir, namanya Syekh Utsman Harbabadi. Ini seorang ulama, seorang mufasir, sekaligus pedagang sayur. Napa Pak? Pedagang sayur. Mboten ketara Pak nggih. Pedagangnya. Tahu pedagang sayur ya. Dia jual di pasar. Nah, suatu hari ketika beliau ini jualan, ada orang usil jahat. Dia datang membeli barang dagangannya tapi pakai koin palsu, uangnya palsu. Apakah Syekh Utsman tidak tahu? Syekh Utsman tahu, Pak. Tapi tetap dilayani, diberikan barangnya, uangnya diterima. Coro gambarane kesempatan. Sisa dibaleni mana, Pak? Juga dilayani, diulangi lagi. Terus, tapi apa? Tidak dicela, tidak diputus transaksinya, tetap dilayani sama Syekh Utsman. Nah, kejadian ini malah mengundang penjahat yang lain. Jadi sing nipu malah makin banyak, tapi tetap dilayani juga. Nah, yang menarik apa? Yang menarik adalah ketika beliau ini di pembaringannya menjelang wafat, beliau ini kemudian menengadahkan tangannya ke langit, ya, kemudian bermunajat, ya Allah. Kurang lebih artinya ngoten, ya Allah, Engkau Maha tahu selama ini orang-orang yang bertransaksi kepada aku dengan koin palsu. Engkau Maha tahu ya Allah. Namun
Aku tetap bermuamalah kepada mereka, aku tetap menerima koin palsu dari mereka, mereka tetap mendapatkan barang dagangan daripada aku, tidak tak cancel. Maka ya Allah, selama ini Engkau tahu, dari sekian banyak amal yang aku lakukan, Engkau Maha tahu mana yang palsu, mana yang tidak. Maka ya Allah, terimalah amal-amal yang aku lakukan. Niki kira-kira lek atine mboten dilapangkan, hatinya tidak diberikan iman, tidak disediakan khusyuk, kira-kira ngoten nrimo napa mboten? Ya, niki tentu ukurannya berbeda dengan kula jenengan ya. Angel lek ngono niku lho. Nggih. Mboten napa-napa, Pak. Cuman kan ini satu gambaran ya, satu contoh ya, bahwasanya itulah kalau Allah jadikan seseorang itu baik, Allah takdirkan baik, hatinya Allah buka, Allah isi dengan cahaya petunjuk, Allah jadikan hatinya itu qalbun salim, bersih, suci dari sifat kotor gitu. Ya toh, lisanu sodikon, dia kalau ngomong yang baik-baik saja, ya, khaliqatuhu mustaqimatan, perilakunya itu lurus jujur, ya. Itu apa? Kalau hatinya Allah lapangkan kepada kebaikan, Allah tuntun hatinya menuju kebaikan. Sehingga apa? Boro-boro kemudian mempermasalahkan orang yang menjahati dia, tetapi apa? Itu sudah diikhlaskan, itu urusan Allah. Yang dikhawatirkan adalah tadi itu. Ya Allah, selama ini Engkau tahu mereka yang bermuamalah kepada aku itu dengan koin palsu. Tapi aku tidak memutus dagang dengan mereka, tetap tak layani. Itu berarti apa? Sebagaimana Engkau juga baik kepada aku, Engkau Maha tahu amal yang aku lakukan ini sekian persen berapa yang palsu, tapi Engkau tetap baik sama aku. Maka ya Allah, ya tolong terimalah amal yang aku lakukan. Jadi seperti itu. Kembali lagi, jadi sesuai dengan hadis tadi, hidayah itu milik Allah. Maka kepada Allah kita meminta agar dikaruniai hati yang baik, qalbun salim, ya, sehingga apa yang kita ucapkan kebaikan, yang kita dengar kebaikan, mata kita, tangan kita, kaki kita cenderung kepada kebaikan. Demikian Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, napa ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi dados manfaat dumateng kula jenengan sami. Segala kebaikan tentu hanya dari Allah, kekurangan dari saya pribadi sebagai manusia. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.